Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amir Prasetyo dengan NIM 20410110012. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari manajemen risiko yang dimana berdasarkan penempatan konteks manajemen risiko. Arti dari penetapan konteks dalam manajemen risiko menurut ISO 30000 yaitu merujuk pada langkah pertama dalam proses manajemen risiko. Dalam penerapan konteks mengacu pada proses identifikasi dan pemahaman faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pada suatu organisasi. Lalu tujuan dari penetapan konteks adalah untuk memberikan keyakinan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya, identifikasi risiko yang relevan, dan mengevaluasi risiko tersebut dan mengambil tindakan tepat untuk mengolah dan mengurangi risiko. Dan di dalam definisi atau arti penetapan konteks di manajemen risiko terdapat langkah penetapan konteks yang mencakup identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal, memahami nilai dan budaya organisasi, menetapkan ruang lingkup sistem manajemen risiko, dan memahami kebijakan serta tujuan organisasi yang terkait. Penetapan konteks memberikan dasar yang kuat untuk langkah-langkah selanjutnya dalam proses manajemen risiko sesuai dengan prinsip-prinsip ISO 31000. Selanjutnya yaitu proses manajemen risiko. Di sini saya memberikan contoh gambaran yaitu penetapan konteks di mana terdapat sebelah kiri yaitu komunikasi dan konsultasi, yang ke sebelah kanan yaitu pemantauan dan review, dan yang di tengah yaitu asesmen risiko yang dimana memiliki cabang yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Dan terakhir yaitu pelaporan risiko. Selanjutnya kita akan masuk ke konteks internal, eksternal, yang dimana dalam konteks eksternal, dalam penetapan konteks eksternal, manajemen risiko mengacu pada faktor-faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Memahami konteks eksternal adalah bagian integral dari proses penerapan konteks yang memahami konteks adalah bagian dari proses penerapan yang merupakan langkah awal dalam manajemen risiko menurut ISO 31000, yang dimana memiliki beberapa aspek konteks eksternal yaitu aspek ekonomi, yang dimana arti dari faktor ekonomi yaitu seperti perubahan suku bunga, inflasi, atau ketidakstabilan pasar dapat memiliki dampak pada kesehatan finansial dan kinerja organisasi. Yang selanjutnya yaitu hukum dan regulasi, yang dimana mempunyai faktor yaitu dapat mempengaruhi kepatuhan organisasi dan menyebabkan risiko kepatuhan yang berpotensi. Yang selanjutnya yaitu politik, selanjutnya itu sosial dan budaya, yang dimana memiliki faktor yaitu dapat mempengaruhi penerimaan produk atau layanan serta reputasi organisasi. Selanjutnya yaitu politik, yang dimana memiliki faktor politik yaitu dapat mempengaruhi stabilitas dan kebijakan yang dapat berdampak pada operasional organisasi. Selanjutnya yaitu teknologi atau perubahan teknologi, yang dimana kemajuan teknologi dapat menciptakan peluang baru atau meningkatkan risiko terkait keamanan cyber, perubahan modal bisnis, atau kebutuhan adaptasi teknologi. Yang selanjutnya yaitu alam dan bencana alam, yang dimana memiliki risiko terkait perubahan iklim, bencana alam, atau peristiwa lingkungan lainnya yang dapat mempengaruhi keberlanjutan operasional. Yang selanjutnya yaitu dinamika pasar persaingan, yang dimana memiliki faktor persaingan industri, perubahan tren pasar, dan inovasi persaingan dapat mempengaruhi posisi pasar dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya yaitu tren global,
yaitu di mana memiliki faktor globalisasi, perubahan geografis, dan masalah keamanan dapat mempengaruhi rantai pasokan dan operasional organisasi. Dan selanjutnya yaitu teknologi informasi dan keamanan cyber yang memiliki faktor ancaman cyber, perubahan teknologi atau kebutuhan keamanan informasi dapat menjadi faktor risiko yang sangat signifikan. Dan bila memahami dan memantau konteks eksternal dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko. Risiko potensial yang dapat muncul dari lingkungan di sekitarnya, di mana dapat memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan strategi manajemen risiko yang efektif, responsif terhadap perubahan dalam konteks eksternal. Selanjutnya yaitu konteks internal, yang dimana konteks eksternal dalam penetapan konteks manajemen risiko mengacu pada faktor-faktor di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Pemahaman tentang konteks internal sangat penting dalam proses manajemen risiko menurut ISO 31000, yang dimana memiliki beberapa aspek, yaitu struktur organisasi, yang dimana struktur organisasi termasuk hierarki, tata kelola, dan bagaimana tanggung jawab dan wewenang didistribusikan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait risiko. Selanjutnya yaitu budaya dan organisasi, yang dimana memiliki arti nilai norma dan etika dalam budaya organisasi memainkan peran penting dalam cara organisasi mendekati dan menanggapi risiko. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia, yang dimana memiliki faktor kompetensi, keterampilan, dan kinerja pegawai dapat mempengaruhi juga cara risiko diidentifikasi, diukur, dan dikelola di dalam organisasi. Dan selanjutnya itu sistem manajemen internal, yang dimana keefektifan sistem manajemen internal termasuk prosedur-prosedur operasional dan struktur manajemen memainkan peran dalam identifikasi dan manajemen risiko. Yang selanjutnya itu kebijakan prosedur, dan prosedur dapat kebijakan prosedur organisasi yang berhubungan dengan risiko, kepatuhan, dan keamanan dapat mempengaruhi cara organisasi merespon terhadap risiko, dan lain-lain. Yang dimana dapat pemahaman tentang konteks internal ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang mungkin muncul dari dalam organisasi. Hal ini juga membantu dalam pengembangan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan struktur budaya dan tujuan organisasi. Dengan mempertimbangkan konteks internal dan eksternal secara menyeluruh, organisasi dapat menentukan upaya manajemen risiko mereka. Selanjutnya yaitu konteks manajemen risiko, yang memiliki arti konteks manajemen risiko mengacu pada kondisi, keadaan, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan manajemen risiko dalam suatu organisasi. Pemahaman yang baik tentang konteks ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan efektif. Dalam konteks manajemen risiko yang baik, faktor internal maupun eksternal diidentifikasi dalam data analisis. Pemahaman yang baik tentang konteks ini membantu organisasi mengidentifikasi risiko dengan lebih baik dan menyusun strategi manajemen risiko yang sesuai dengan tujuan dan kondisi unik mereka. Yang dimana ada beberapa aspek utama dalam konteks manajemen risiko ini, yaitu tujuan organisasi, yang kedua yaitu konteks eksternal, yang ketiga yaitu konteks internal, dan yang keempat yaitu ketidakpastian dan variabilitas, yang kelima yaitu ruang lingkup manajemen risiko, nomor 6 yaitu kebijakan peraturan, 7 toleransi risiko, nomor 8 budaya organisasi, 9 komunikasi dan komunikasi, dan yang terakhir yang 10 yaitu relevansi dan perubahan. Terus untuk selanjutnya dan yang terakhir yaitu konteks penetapan kriteria risiko, yang dimana penetapan kriteria risiko adalah langkah penting dalam proses manajemen risiko yang melibatkan pembuatan standar atau ukuran untuk mengevaluasi dan membandingkan risiko-risiko yang diidentifikasi. Penetapan kriteria risiko membantu organisasi dalam menentukan tingkat penerimaan dan penerimaan risiko dan membimbing proses pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko. Selain itu juga konteks penetapan
Resiko, kriteria resiko ini terdapat juga beberapa aspek kunci yang dimana terdapat beberapa aspek kunci yaitu konsistensi dengan strategi koordinasi, kemudian yaitu penerimaan risiko, kepastian dan variabilitas sesuai dengan konteks eksternal, yaitu kepatuhan dan regulasi, lalu menyesuaikan dengan industri, dan ketepatan dan investasi, dan terakhir yaitu komunikasi yang jelas. Sekian dari presentasi saya. Saya di sini Bintang Malikian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.